Nomor hadis 1923 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Tasahharu, makan sahurlah kalian. Makanlah kalian di waktu sahar sebelum kalian menunaikan puasa. Demikian penjelasan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fis sahuri barakah. Kenapa ya Rasulullah? Maka sungguh aku tegaskan, kata Nabi, makan di waktu sahar itu mengandung keberkahan. Nah, ini rahasianya. Jadi ada keberkahan yang didapatkan pada aktivitas makan di waktu sahar menjelang berpuasa. Umumnya orang mendapati waktu ini waktu paling nyaman untuk beristirahat, tidur, menunggu datangnya fajar. Tapi Nabi memotivasi kita untuk bangun, makan dulu sebelum tunaikan puasa di waktu fajar. Kenapa? Ada keberkahan di dalamnya. Saudara, apa itu berkah? Dalam bahasa Arab, berkah itu setidaknya dipahami dengan ziyadatul khair wastimraruhu. Bertambahnya nilai-nilai kebaikan disertai dengan konsistensi dalam penunaiannya. Bertambahnya nilai kebaikan disertai dengan konsistensi dalam penunaiannya. Jadi ternyata dalam sahur itu ada kebaikan. Dan kebaikan itu cenderung konsisten untuk dikerjakan. Para ulama meriset apa kiranya yang dimaksud dengan kebaikan yang muncul dalam waktu sahur pada aktivitas makan ini. Maka sebagian mereka berkata, dari sudut pandang fisikal, makan di waktu sahar bermanfaat pada keadaan fisik untuk menguatkan kita dalam menunaikan puasa, menahan lapar, haus, dan sejenisnya. Dibandingkan dengan makan jam 8 malam, jam 10 malam, atau jam 2 malam yang saat itu dilakukan, sah. Tidak menjadi masalah. Namun ketika itu dikerjakan, lalu lantas beristirahat. Ya, kita beristirahat, menunggu fajar sampai dengan maghrib tiba, durasi menahan lapar dan haus terasa lebih panjang. Dibandingkan dengan kita makan, minum, menyiapkan diri menjelang fajar, dekat ke waktu fajar. Sehingga durasi kita menahan lapar, haus saat berpuasa semakin pendek dan olahan dari makanan minum itu menjadi energi semakin optimal untuk dialirkan pada bagian tubuh kita. Itu riset ulama yang pertama terkait dengan keberkahan makan di waktu sahar. Yang kedua, ada yang meriset juga secara maknawi, menunjuk pada keberhasilan seseorang menunaikan sunnah Nabi ini. Ya, salah satunya adalah suksesnya makan di waktu sahar. Yang kita sebut dengan makan sahur itu, tatkala makanan itu dan minuman itu menjadi energi, menjadi tenaga yang disupportkan pada bagian tubuh kita untuk meningkatkan kebaikan yang konsisten saat menjalani ibadah puasa. Nah, ini sangat dalam sekali, ya, sangat dalam sekali. Jadi ada orang boleh jadi dia makan, minum di waktu sahar, dia ikut sahur, bahkan makannya banyak, minumnya banyak, ya. Tiba kemudian waktu fajar. Tapi sayangnya antara fajar sampai ke maghrib ini ternyata makanan itu tidak terolah menjadi energi yang mendorong pelakunya berbuat baik. Ya, baca Qur'annya minimalis, sholat sunnahnya minim, ya, sedekahnya minim, misal, ya. Maka ini menunjukkan dan memberikan kesan bahwa makan di waktu sahurnya itu hanya memberi manfaat bagi fisiknya, tapi berkurang dari segi keberkahannya. Sebaliknya, jika makan itu benar, yang dimakan halal, kan? Cara mendapatinya halal, thayyib, kualitasnya benar, menyehatkan buat tubuh, walaupun sedikit yang dimakan, maka ciri keberhasilan sahur itu dia bisa menghasilkan energi yang meningkatkan pelakunya untuk bisa bersemangat menunaikan ibadah dan ragam kebaikan lainnya. Ya, dia makan, dia sertai dengan istighfar. Begitu dimulai waktu puasa, yang terjadi, bacaan Quran dia meningkat, zikir dia meningkat, istighfar dia meningkat, sholat dia meningkat, bekerjanya semangat. Ya, dulu waktu ada operasi militer, ya, di zaman Nabi, perang Badar itu kan berlangsungnya di waktu puasa. Dan banyak sekali operasi-operasi militer dalam konteks bertahan ketika diserang oleh musuh pada umumnya, itu banyak terjadi di waktu puasa.
Ya, bahkan kemerdekaan kita Indonesia, jangan lupa, kita merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia mendapatkan kemerdekaannya itu di waktu Ramadan. Dan deklarasinya hari Jumat, ya. Ya, di bulan Ramadan. Jadi sesungguhnya makan sahur itu melahirkan energi yang luar biasa untuk segala perbuatan baik. Fisik baik, intelektual baik, spiritual baik. Itulah yang dimaksud fa inna fis sahuri barakah. Untuk itu ada baiknya di detik ini kita mencoba mengevaluasi, saya pribadi, kita semua, pertama saling mendoakan, kedua saling mengevaluasi pada diri kita. Apakah dalam sahur itu sekedar makan, sekedar minum, atau dalam sahur itu ada sunnah yang berlaku, ada keberkahan yang bekerja, mendorong kita untuk terus semangat dan optimis berbuat kebaikan. Yang terpenting di balik itu semua adalah niat kita mengerjakan sahur untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.